Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syari Nuraini dengan NIM STI 2023-03335. Saya dari kelompok 1 dengan proyek kita namanya Play.ly, yaitu aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam mengelola kegiatan akademik secara dengan agar lebih efektif dan terstruktur. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur fitur aplikasinya. Di sini saya kebagian membuat fitur task atau tugas dan notes atau catatan. Jadi di sini saya tugasnya dibantu oleh AI untuk memahami alurnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan rootnya terlebih dahulu. Jadi untuk root tasknya itu sendiri begini ya. Root API resource, kenapa nggak pakai metode yang lain seperti get, push atau delete? Kenapa hanya satu saja, yaitu resource? Jadi karena Laravel menyediakan shortcut ini ya, seperti itu. Sintaknya, jadi shortcutnya emang sederhana banget, tapi di belakang layar sebenarnya kita juga buatkan keempat metode tersebut. Ada metode get, post, put, dan delete. Satu lagi apa ya, lupa. Untuk ngeceknya kita langsung cek aja di Postman langsung ya. Register, ini saya udah coba register tadi, jadi kita coba ulang aja. Kita bikin lagi. Ini untuk API-nya. API yang sudah di deploy, kita tes aja. Oke, berhasil, registrasi sukses. Kita coba login terlebih dahulu ya teman-teman. Kita login. Di sini berhasil login dan kita dikasih token. Jadi token ini itu adalah syarat supaya nanti kita bisa mengelola CRUD dan fitur-fitur dari aplikasi yang kita buat. Karena saya ini tesnya di Postman, kalau di API-nya langsung nggak perlu ribet-ribet kayak gini. Jadi kita tes di Postman aja. Pertama-tama kita di sini menambahkan task create untuk menambahkan tugas. Jadi kita mau nambah tugas, jangan lupa ya tokennya untuk dimasukkan. Kita copy paste aja. Kita coba tes saja, berhasil menambahkan kan. Lalu kita ini kan ID-nya juga berapa tadi, task create, ini ID ke-8. Jadi kita akan menyelesaikan tugas. Jadi setelah berhasil menambahkan task baru atau tugas baru, itu tugasnya kita masih pending statusnya. Jadi gimana kita menandai tugas tersebut? Misalkan kita sudah menyelesaikan tugas tersebut dan tugas itu sudah selesai, gimana kita menandai tugas tersebut sudah selesai? Jadi kita menandainya dengan task finish ini ya. ID task atau tugas keberapa yang mau kita finishkan, mau kita tandai selesai ya. Kita tes. Oh ya, jangan lupa tokennya ya teman-teman.
task berhasil ditandai. Di sini ada get all task. Jangan lupa tokennya, copy paste. Sebenarnya ini sudah berhasil, nggak ada error. Cuma kenapa isinya array kosong, karena tasknya sudah finish. Kalau tasknya masih pending itu akan tampil. Itu kan tadi tasknya udah selesai, udah ditandai selesai. Oke, jadi kita masuk ke hapus task atau tugas. Jadi kita akan menghapus tugas yang udah selesai tadi. Kalau mau dihapus, tokennya jangan lupa. Oke, task delete successful. Terus kita lanjut ke notes atau catatan. Untuk di note, rootnya juga sama aja, kita pakai API resource. Sebenarnya sama aja seperti tadi. Note. Jadi kita buat catatan baru, pakainya yang udah di deploy. Kita tokennya jangan lupa ya guys, tokennya jangan lupa. Oke, berhasil menambahkan note baru dengan ID-nya 5. Terus kita akan menampilkan semua catatan yang ada. Metodenya pakai get. Jangan lupa tokennya. Oke, jadi catatannya ditampilkan semuanya. Ini baru satu. Terus kita akan hapus catatan tersebut. Kita pakai API yang udah di deploy. Kita pakai metode delete. Forbidden. Kenapa forbidden? Forbidden karena di sini ID-nya tidak ditemukan. Kita cek ID-nya ke-6. Jadi kenapa tadi error? Karena ID-nya 1, sedangkan ID 1 itu nggak ada. No query result for model. Harusnya catatan ke-5 dari ke-6. Jadi begitu untuk root dan endpointnya. Sekarang saya akan masuk ke controllernya. Ini kan untuk rootnya ya, jadi root ini untuk seperti untuk jembatan, alamat. Jadi di sini berisi endpoint, arahannya, finish text, notes, event, dan lain-lain. Itu endpointnya, atau kita sebut sebagai alamat saja. Kita masuk ke dalam controller task. Nah, apa sih fungsinya? Jadi ketika root adalah alamat, jadi controller itu untuk memvalidasi data yang diterima dari request dari browser yang masuk. Nanti oleh controller itu akan divalidasi datanya
sesuai nggak sama yang di database. Sesuai enggaknya itu nanti controller akan memberikan respon sesuai apa enggaknya. Kalau berhasil, responnya ya berhasil, kalau enggak ya responnya gagal dengan kode-kode tertentu. Biasanya untuk mendapatkan data atau untuk mengambil data itu menggunakan kode 200. Kalau datanya tidak ada biasanya, atau halaman atau alamat itu salah, biasanya menggunakan kode 404 not found atau halaman tidak ditemukan. Jadi begitu controllernya. Jadi ini indeks untuk menjalankan tugas. Terus ada store, ini untuk menambah tugas. Lalu ada show, ini untuk membuat tugas baru. Kalau ini untuk menampilkan, show ini untuk menampilkan tugas yang sesuai ID. Terus di sini ada update. Yang namanya update ya untuk mengupdate tugas. Kemudian ada finish. Tadi finish untuk menandai tugas tersebut statusnya itu udah selesai. Selanjutnya di sini ada destroy. Destroy atau menghancurkan, ini untuk menghancurkan tugas. Ya, untuk mendelete tugas. Selanjutnya kita ke node controller atau catatan. Sama seperti controller task tadi, indeks untuk menampilkan semua catatan, kemudian ada store untuk menambahkan catatan baru, kemudian ada show untuk menampilkan catatan berdasarkan ID, lalu ada update untuk mengedit catatan, kemudian ada destroy untuk menghapus catatan. Jadi kurang lebihnya begitu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.